Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Mama Dede dari sekolah SMP IT Raudatul Muttaqin. Kali ini saya akan menceritakan sirah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada penasaran kan? Yaudah, langsung saja kita ke ceritanya. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena Raja Abraha hendak ke Mekah menggunakan kendaraan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah menghancurkan kembali Raja Abraha dengan mengirimi burung-burung yang membawa batu kerikil yang sangat panas dari neraka. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah. Menurut kalender Masehi, 20 April 571 Masehi, ayahnya wafat di saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Di umur 6 tahun, ibunya mengajak Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Mereka tinggal selama 1 bulan di Madinah. Di perjalanan pulang di desa Abwa, Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Maka demikianlah Nabi Muhammad menjadi yatim piatu di umur 6 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Beliau adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani oleh masyarakat Mekah. Akan tetapi tidak berlangsung lama kakeknya meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya dan diajak berdagang ke Syam. Di tengah perjalanan, yaitu di Bufra, mereka bertemu dengan pendeta Nasrani yang berpesan agar Nabi Muhammad dijaga keselamatannya, karena terdapat dari diri anak itu tanda-tanda kenabian. Di saat dewasa, Nabi Muhammad berdagang dengan seorang janda dan pembantunya bernama Maisoroh ke Syam. Sepulang dari Syam, Muhammad mendapat kabar baik. Khadijah ingin melamar Nabi Muhammad dan meminta restu kepada Abu Thalib. Tanpa keberatan, Abu Thalib merestuinya dan terjadilah pernikahan. Nah, di saat itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Di saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, ia selalu berta'awuz di Gua Hira atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Tepat tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril turun dan memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad badannya bergemetar ketika dirangkul oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Jawaban itu diucap Nabi Muhammad 3 kali. Lalu ia bertanya, "Apa yang harus aku baca?" Malaikat Jibril pun membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Sesudah itu Nabi Muhammad pulang ke rumah. Lalu ia berbaring dan diselimuti oleh Khadijah. Khadijah pun bertanya apa yang telah terjadi. Dihiburnya dengan kata-kata yang menenteramkan jiwa dan hati Nabi Muhammad. 2,5 tahun kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu keduanya. Malaikat
Jibril berkata, "Hai orang berselimut, bangunlah dan berilah perintah. Besarkanlah nama Tuhan. Berikanlah ia pakaian. Jauhilah perbuatan maksiat. Janganlah engkau memberikan hanya untuk meminta yang lebih. Dan haraplah bersabar menaati perintah Tuhan." Dengan itu jelaslah sudah bahwa Nabi Muhammad harus menyampaikan risalahnya, yaitu menyuruh orang-orang untuk memasuki agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama kali ia ajak memasuki agama Islam adalah istrinya tercinta Khadijah, lalu sahabatnya Ali bin Abi Thalib, selanjutnya Zaid Abi Baritsah, kemudian teman akrabnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Karena banyak masyarakat Mekah yang tidak mau mengikuti agama Islam, beliau pergi ke Taif. Tetapi banyak yang menolaknya dengan mentah-mentah dan dilemparinya dengan batu. Sahabatnya Zaid Abi Baritsah yang ikut dengan misi terluka. Beliau pun Nabi Muhammad juga terluka. Pada saat itulah terjadi peristiwa besar yang disebut Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha menembus langit ketujuh untuk menerima kewajibannya mengerjakan sholat 5 waktu. Peristiwa tersebut terjadi satu kali 27 Rajab tahun 11 sesudah Muhammad diangkat menjadi nabi. Sebelum ia wafat, ia berpesan, "Aku tinggalkan kamu dua pusaka, yaitu pertama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah." Nah, itu dia cerita Nabi Muhammad. Dari cerita ini, kita dapat ambil hikmahnya loh. Mari kita belajar menjadi orang yang jujur, tekun, dan sabar. Juga tetap tegar dalam menghadapi cobaan dalam hidup. Dengan meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa senantiasa menjadi umat yang bermanfaat dan mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak.